Balik sekarang Fadli Zon ke Cina, Muzani ke Cina, Pak Prabowo ke Cina. Saya ingin katakan jangan cepat-cepat menyimpulkan mereka seperti yang sebelum ini. Nah, kalau kongkolikong bisa juga ya, tapi nanti Pak Edi tanya yang benar yang mana Pak Edi. Kalau ke Cina aja benar, saya tahu ya. Kan satu waktu saya WA Bang Fadli, Fad, kita kan bersahabat, Fad, lu kenapa sih WA gue gak jawab? Akhirnya karena saya gitu dijawab, ya maaf, Anda lagi di Cina. Ketahuan lagi di Cina. Gak apa-apa, pejabat kan boleh ke Cina, boleh ke Iran segala macam, tapi jangan bawa-bawa Syiah ke sini. Jadi jangan sampai ada yang menganggap Syiah itu urusan sederhana. Tidak. Sayangnya kan kita tidak melihat ada Syiah, ada kristenisasi, ada kebangkitan. Ini pembahasan ini harus super eksklusif dan eksekutif gitu, pembahasannya biar enak. Nah baik, jadi yang keempat, NATO dan Amerika Serikat tidak lagi menjadi preman internasional. Mereka udah mulai ketar-ketir. Makanya datangin ke Xi Jinping. Tapi Xi Jinping pun beberapa kali pertemuan mulai tidak muncul. Ya, ada apa? Tanya Pak Edi aja. Ya, biar banyakan dia. Iya terserah. Kalau Pak Edi nggak bisa, saya kabur. Yang terakhir, fenomena kemunculan BRICS. Nah ini adalah wilayah yang saya ingin bahasakan. Jangan terlalu lama membiarkan munculnya gelombang besar dan arus besar. Arus Islamnya harus juga ada yang mulai merintis. Itu harapannya pada Indonesia. Dengan konsep negara non-blok, tapi saya kita sekarang bloknya sama Pak. Non-blok sama goblok bedanya Pak. Itu susahnya itu. Iya, jadi dilema kita itu tidak ada kecerdasan bernegara. Jadi buat ibu-ibu mulai hari ini dengan pesan dari beliau, sudah kalau di hadapan umum jangan terbiasa mencaci maki orang. Jangan terbiasa menuding-nuding orang. Kita harus masuk kesalahannya, kasusnya. Nanti kalau kasih contoh boleh Jokowi gitu. Satu aja gitu, jangan banyak. Iya, karena saya berulang-ulang tuh orang harus ditangkap dan harus dihukum 17.000 tahun penjara. Oh iya, itu dari dulu udah ngomong banyak berulang-ulang. Nanti kalau ada masalah Pak Edi yang jawab. Udah ya, saya pikir itu aja dari saya. Karena kalau kelamaan, mungkin kita berikan kesempatan dua lagi yang memang kebelet tadi itu ya. Kebelet tadi kepengen banget bahasa Betawinya. Ada dua orang. Bapak di tengah yang pakai sorban Palestina, ibu di belakang satu yang pakai ibu satu, bapak satu aja, dua-duanya. Oh, bapak dua-duanya. Oh, bapak dua-duanya. Hakimnya jadi imam, kontentannya jadi sudah cukup. Terserah kan gak ikutan ya, Bapak aja. Siapa yang dikasih sama panitia aja dah. Pada saya nunjuk. Halo, salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Bapak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, enggak, saya masih di ruangan. Nanti saya telepon lagi bisa nggak? Materi yang disampaikan Ustaz sangat menarik. Saya masih di ruangan. Tapi belum menyinggung masalah peranan dari KPU Ustaz. Sebentar nanti saya telepon. Karena kunci dari semuanya itu ada di KPU Ustaz. Karena bisa merubah angka apa segala macam itu ada di situ Ustaz. Nah, bagaimana kita mensiasati supaya ada orang-orang kita yang bisa masuk ke wilayah itu Ustaz? Udah belum? Sudah itu dulu sementara. Udah. Terima kasih. Kami Pak Suap dari Lumajang. Kami ingin menanyakan masalah strategi dari para ulama ini. Kita tahu bahwa kita disuguhi oleh banyaknya para munafikun yang juga menyerang para ulama kita. Padahal satu MUI bahwa yang perlu kita lihat adalah bukan ulama itu adalah para ulama kita. Tolong ini kami diberi pencerahan bagaimana sikap kita menghadapi para ulama yang munafikun itu. Terima kasih. Ngeri banget pertanyaannya. Yang ditanya bukan ulama lagi. Udah, dulu aja. Ada ibu-ibu nih, satu yang pakai jilbab hitam tuh kesian tuh udah berdiri tuh. Udah satu dah. Bonus dari. Oh, yang dikasih yang itu yang maju yang putih.
Udah. Ini ibu yang satu ini sama ibu yang mana udah ya, nggak nambah lagi, silakan tuh. Bapak dua. Kasih mic-nya nih. Ayo ibu, Tolongin sini bu. Bang, tolongin bang. Apa itu ada dua? Yang ini sama yang Ya, yang hitam sama yang putih. udah ya, yang lain nyala dulu. Ya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang sangat saya hormati Bapak Alfian Tanjung dan Bapak Edi Mulia. yang nanti akhir dari kegiatan ini beliau berdua Biar sekaligus koreksi saya Bu. Iya. Begini Pak, saya merasakan Islam saat ini betul-betul diobok-obok dari dalam maupun dari luar negeri. Saya ingin bertanya Pak, ya sangat miris sekali. Kenapa di Masjid Istiqlal itu saya kadang-kadang sampai nangis Pak. Kenapa di situ kegiatan acara Kristen itu masuk di situ? Bahkan maaf sekali Pak, Menteri Agamanya itu bahkan kalau tidak salah sayuk dengan kegiatan ya katakanlah si Allah Pak. Terus kita itu harus gondeli akidah yang bagaimana melihat seperti itu Pak. Apa itu Kalau gondeli? besok anak turun kita ini semakin kesana kemari, kita harus meluruskan bagaimana Pak. Terima kasih. Baik. Dari mana tadi bu? Saya dari Kediri. Mau berdiri. Satu lagi Bapak Ibu yang tadi. Udah ya, yang lain udah dulu ya. Karena nanti kesiangan Pak Edi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Ustaz Alfian Tanjung. Yang pertama saya Ibu Ulfa dari Surabaya. Hari ini saya mengikuti Rikha ini yang pertama kalinya dan kami sangat bersyukur. Terima kasih. Begini Ustaz, kami yakin bahwa partai PAN tahun depan tahun 2009 itu pemimpin Islam itu akan Mendekat. Dikit. Halo tes. Kami yakin bahwa orang Islam itu nanti akan menang. Namun kenyataannya selama ini banyak partai berlandaskan Islam itu bermunculan. Pertanyaan kami, apakah orang Islam itu banyak yang berambisi menjadi pemimpin? Yang kedua, tidak bisakah partai Islam itu bersatu padu untuk merebut sebagai pemimpin Indonesia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi kali. Kalau soal partai jangan hanya sama Pak Edi. Pak Edi nggak mau punya partai, dia mau partainya Islam saja. Gitu. Tapi nanti beliau jelaskan. Silakan saja bertanya pada beliau. Kalau KPU menurut saya yang perlu dipahamkan, saya gini, pendidikan politik Islam yang saya lakukan kan udah angkatan ke-34. Yang saya lakukan itu mempersiapkan pelaksana, mempersiapkan peserta, dan mempersiapkan pendukung. Nah, jadi biar tahu bagi yang pernah mendengar, memang Jawa Timur ini belum ada yang resmi menyelenggarakan PPI gitu. Di antaranya saya mempersiapkan orang-orang yang akan bertugas di PPS, PPK, KPUD se-Indonesia. Walaupun ini udah selesai, terus terang saja. Selesai musim pemilu, itu yang namanya partai-partai tertentu, ormas tertentu udah langsung nyerbu. Ini yang sebenarnya harus disoal, karena sebetulnya KPU itu belum dibuka pendaftaran maupun apanya. Nah ini yang pentingnya, undang-undang pemilu ini harus dipastikan bahwa jangan sampai pengurus-pengurus pelaksana itu adalah ditentukan oleh penguasa. Semuanya kan tergantung Jokowi kemarin. Ya, cuma saya belum punya usul yang strategis. Tapi intinya jangan nanya ini. Kalau ini mungkin mohon maaf ya, ini mungkin agak kecepatan nanya yang begini. Yang penting diproses dulu dengan catatan bahwa ada yang langsung ke DPR RI atau ada yang menemui langsung pihak-pihak yang berotoritas untuk membuat ini gitu. Kalau enggak, sama juga kita punya jagonya Pak Bro ini. Tapi panitianya kan mereka yang ngobok-ngobok, yang ngatur-ngatur angka, yang ngatur-ngatur itu.
Nah itu berulang kan. Tapi dulu kan juga ada yang namanya Husni Kamil Mani. Ketika Husni Kamil Mani dalam sebuah obrolan model podcast begitu, dia mulai menyebut-nyebut akan membongkar kecurangan, nggak sampai 4 hari lewat. Jadi terus terang saja memang ini dilema-dilema, dan itu saya bisa memaklumi pandangan-pandangan yang luar biasa dan cerdas dari sahabat saya Pak Edi Mulyadi tentang bagaimana memenangkan kepentingan Islam. Karena terminologi demokrasi, pola demokrasi ini kelihatannya tidak cukup banyak yang bisa menyerapnya sebagaimana dulu diperankan oleh Pak Natsir, oleh Agus Salim. Ya, seorang kalau ikut partai harus jadi anggota dewan. Kalau nggak anggota dewan ngambek, pindah partai. Itu yang saya kadang-kadang bicara agak lebih banyaknya agak kurang ini, karena nggak memahami. Jadi orang politik itu tidak harus jadi DPR, peserta, pelaksana, dan pendukung. Nah, pendukung ini harus dilakukan dengan cara-cara yang sistematis, sehingga ketika saat tertentu kita sepakat kalau Pak Dimam Abror ini jadi gubernur Jawa Timur, jangan pada ketawa. Tuh ada yang ketawa juga, susah ya. Kenapa? Kesalahan kita kalau ada orang yang maju nih pasang beban pada dia semua, dari urusan kaos, bikin stiker, pusing dia ngurusin. Kalau udah jadi beliau berdua disepakati, bicarakan dengan kalangan tokoh-tokoh representatif NU, Muhammadiyah, dan gerakan-gerakan yang mungkin tidak terlembaga tapi punya pengaruh, aja ngobrol, sepakat kita ini udah. Sebelah sini urusannya mencari dana, karena kebutuhan memenangkan beliau cuma 2,3 triliun. Anda bahas. Saya tidak bergurau, dan saya udah praktekkan ada menang. Kemarin kita baru menang 1 tuh di Lampung Utara, menang 62%. Sekarang orang maju, ada yang ambisi hanya yang punya yang banyak duit. Coba kalau memang sekarang senjata kita diantaranya adalah fulus. Persoalannya kan kita begitu semangat membantu bencana alam. Kalau bencana alam nggak usah ribut, nyumbang uang, nyumbang ini, nyumbang kaos, nyumbang. Tapi Anda tidak mengantisipasi bencana politik. Coba kalau dibayangkan kita mengantisipasi bencana politik. Wah, ini yang bakalan maju nih, Ustaz Alfian Tanjung, calon gubernur Banten nih. Nah, paling tidak ibu-ibu semua sudah sampai pada setiap malam sholat malamnya, ya Allah, sehatkan dia, lindungi dia. Karena di Banten itu serangan ilmu hitamnya ngeri. Teluh, santet, segala macam. Kalau kita ingat 2019, kan Pak Sandi itu sebulan nggak bisa keluar. Ya, ini terus saya kan nanya. Nah itu karena kelompok-kelompok pergerakan ini selalu mengandalkan uang atau teknik-teknik. Terus ada yang benar-benar. Nah, cuma persoalannya jangan yang maju itu nggak bisa dipertanggungjawabkan akidahnya. Nah, yang paling penting sebetulnya teorinya menurut saya, tokoh Islam di Indonesia ini calon presiden jangan sampai dikenal sebagai orang yang terlalu model saya gitu. Ya, bukan saya merasakan nyesel. Karena kalau udah stereotipnya begini langsung resisten. Nah, makanya kan penampakan Pak Anies tuh pakai jeans, pakai apa tuh harus dimaklumi satu waktu. Tapi sekali waktu beliau jadi imam kan bacaannya bagus, ketika khutbah dia bagus. Nah, nanti kalau ada tugas gereja bilangin Pak Anies nggak usah ke gereja, kirim utusan perwakilan. Jangan ikut-ikut acara kebaktian segala macam, malah di hari hanya datang ke ngapain? Tegur itu Pak, jangan didiemin aja, nggak bisa. Pemimpin-pemimpin itu harus punya karakter dengan sikap bahwa dia tetap menghormati agama orang lain, bukan mendatangi di hari H pelaksanaan agama orang lain. Nah itu kan susah tuh, nggak ada yang berani ngomong, kan itu nggak enak aku. Nah itu nggak enak, nggak boleh nggak enak. Cuman nggak usah diomong depan umum, miskin aja. Yang kedua, strategi para ulama, saya pikir saya tidak berani bicara banyak, tapi saya kasih spill kecil-kecil aja. Tokoh-tokoh kita sebenarnya terus berusaha untuk membincangkan yang disebut dengan strategi, kecerdasan strateginya. Walaupun memang kelihatannya beban terberatnya hampir nggak ada yang mau masuk di arena gerakan politik yang sifatnya memenangkan orang dan kelembagaan untuk kepentingan tiang-tiang pancang perjuangan politik Islam. Persoalannya saya agak bisa memaklumi ya, bukan berarti saya terima. Ya karena yang jadi anggota dewan segala macam kan cuma 2, artis dan pengusaha. Tadi itu karena orang ini maju, pinter, soleh, cerdas, S3, doktor syariah, sekaligus doktor hukum. Kan udah keren itu. Kenapa misalnya di Aljazair bisa menang Front Islamic Salvation? Karena kombinasi antara Khadli bin Jadid dan
Khadri Banjadid dan ada satu lagi lupa saya namanya. Berdua ini, yang satu sarjana doktor sosiologi Harvard University, yang satu sarjana syariah. Jadi ahli sosiologi politik berduet dengan ahli syariat Islam. Lalu maju, menang hampir 90%, tapi kemudian kan dihajar oleh tentara ini. Nah, pengalaman itu bukan membuat kita tidak melakukan ini. Siapa yang jadi orang yang memediasi ke tentara? Kan sama ketika waktu Muhammad Gul menang pada pemilu di mana di Turki. Waktu beliau menang boleh ikut pelantikan, tapi pakai syarat istrinya nggak boleh hadir. Kenapa? Karena istri beliau berjilbab. Kok bisa? Nah, maksud saya dengan pengalaman dan cerita-cerita begitu, nih kalau nanti menang, misalnya, insya Allah kan bapak-bapak kan kelihatannya semuanya nih maunya Pak Anies ya. Kalau saya nggak harus Pak Anies. Kalau Pak Anies boleh, kalau bukan yang lain dimenangkan. Nah, dibilangin konten beliau meninggal gimana? Makanya kita kalau udah saya mau kembali lagi mau jual nasi uduk, saya mau jadi makanya berjuang itu jangan karena orang. Iya, kalau orangnya masih beliau, alhamdulillah. Terus kalau nanti beliau diusung oleh PDIP bagaimana? Saya bilang nggak mungkin. Arahnya ke sana. Enggak, yang bilang nggak mungkin. Saya nanya, akhirnya diputuskan maju dari PDIP. Bagaimana? Tetap semangat seperti sekarang. Ayo semangat terus. Belum enggak. Saya nggak mau ngapain. Kalau kan gini, niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. Yang nggak benar itu kalau kita terlalu galak, terlalu kasar, terlalu arogan, itu yang harus dilatih. Jadi ada kelihayan berpolitik itu nanti tanya sama orang-orang tua kita. Jadi kembali soal ulama ini, saya nggak bisa jawab karena bagaimanapun beliau-beliau. Nah, cuman pesan dari saya buat semua, lakukan kerja-kerja di tingkat lokal. Maksudnya seperti sekarang udah bener nih Pak Abror. Lokal tapi berkualitas global. Bisa menunggu kota. Iya, mungkin bisa dibalik Pak. Penetrasi kota ke desa. Kalau istilah desa menghubung kota, kita pakai istilah PKI Pak. Masa kita sama mau PKI? Nah, itu belum perang. Belum perang. Itu dipakai oleh PKI. Itu baik di Vietnam, ya boleh berdebat. Tapi itu dipakai oleh kelompok komunis seluruh dunia Pak. Itu strategi itu. Ya, desa menghubung kota itu strategi yang digunakan oleh pasukan-pasukan komunis. Soal kita pakai itu juga, monggo nggak apa-apa. Cuman kan istilah itu lalu menjadi orang yang dengar Alergi. Bukan alergi, ini yang muncul anak PKI atau apa? Nah, itu repot lagi tuh ya. Harus dibuktikan dulu, nggak apa-apa. Silakan Pak pakai itu, kalau dianggap baik. Nah, untuk 2029, saya ingin mengajak buat semua. Kalau kita yakin menang, pastikan dulu. Ibu mau masak, bikin kue bolu. Kira-kira itu udah terpenuhi belum bahan mentahnya? 1, terigunya, gulanya, TBM-nya, menteganya. Jadi ibu mau yakin bikin kue bolu, tapi ibu duduk aja, nggak belanja. Yang dibelanjain apa? Kangkung, ikan asin. Lalu udah dibawa semua di keranjang. Bu mau apa? Saya mau bikin kue bolu. Lah, mau bikin kue bolu kok? Itu maksud saya. Ini perlu dipahami. Pertemuan kita ini kan bagian untuk menyiapkan dulu nih bahan-bahannya. Terus ada ininya, resep utamanya apa? Kalau ini dimasukin duluan, apa dipecahin dulu telurnya, apa dimatangin dulu, itu kan ada. Makanya kan ada orang masak rendang. Ibu-ibu kan tahu rendang kan? Itu masakan dari Arab Saudi ya. Siapa orang yang tidak suka rendang, itu berarti orang yang nggak bergaul. Oh, di mana aja rendang selesai itu ya, di mana-mana itu rendang itu kan kuliner penyatu lidah itu ya. Saya bukan bilang itunya, karena yang masak rendang banyak, tapi kalau disidangkan pasti beda rasanya. Nah, artinya bukan hanya rendang, yang lain juga sama. Nah, yang berikutnya adalah tadi apa ya? Mungkin dari saya kalimat kuncinya adalah tentang kecerdasan berpolitik. Soal tadi menyebut beliau si A itu dilema juga buat kita. Ya, tapi yang jelas memang kalau dalam bahasa ini saya lebih menangkapnya memang ada kecenderungan punya sekularisme sufistik, sufisme liberalis, ya. Nah itu kan begini lagi nih. Aduh, apa sih ya? Aku nggak ngerti, pusing ini kalau gini nih. Ya sudah, yang jelas Menteri Agama yang akan datang ya kita kasih Pak Edi kayaknya bisa ya Menteri Agama ya. Atau Menko Info, Komdigi. Wah, Pak Edi Komdigi itu kayaknya bisa. Komdigi. Iya.
Nah, saya pikir yang lain-lainnya Bapak Ibu sekalian sebagai pamitan saya, karena pesawat saya agak siang dikit ya. Jadi dari saya, pesan saya setelah hari ini, kalau boleh nih usul nih, nanti sampai rumah 1-2 hari, setelah ada sempat, Ibu coba tulis. Karena dalam ilmu belajar, menuliskan itu mengikat. Nggak usah banyak-banyak. Saya ikut itu buat sendiri aja, nggak usah dikumpul. Terus tadi bawahnya baru RTL, rencana nggak lanjut untuk angkatan ke-6 nanti. 1, saya akan bawa nih ketua BEM Universitas ini. 2, saya akan ajak ustazah yang punya pengajian sampai 105 majelis selama sebulan. Ibu niatnya masing-masing 3. Nanti bicarakan dengan Mas Abro. Nah, terus yang kedua, kalau gini tempatnya harus representatif. Nggak usah mewah, tapi giliran sholat bisa, kalau bisa tempat yang ada masjidnya. Asumsikan nih kalau setelah hari ini bisa 1.000 orang. Nah udah, siapkan masjid yang daya tampungnya 1.000. Imam, tadi bagus tuh imamnya anak muda mana dia? Iya. Oh, pilihan ada. Mana? Ya harusnya dia ikut juga acara ini. Itu kesalahan kita tuh. Ajak menjadi imam, itu orang yang gila. Harus dia ikut. Jadi remajanya juga ikut belajar. Yang belajar yang tua-tua. Pulang ntar ngasih minyak angin sama rumah. Iya, kerokan segala macam. Udahlah. Udah Pak ya? Wah, saya dapat perintah mimpin doa lagi. Boleh nih? Kita berdoa ya. Ibu, Bapak yang akan berdoa, yuk handphonenya kita tutup sebentar. Nggak usah di WA aja simpan dulu gitu ya.